Halo guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau menceritakan tentang Florence Sally Horner. Ini adalah cerita yang dark dan sangat populer. Saking populernya, cerita ini menginspirasi sebuah novel yang dijadikan 2 film. Jadi make sure to keep on watching. Karena hari ini ceritanya dark banget, aku bakal cerita sambil minum kopi favorit aku, oke? By the way, ini tuh kopi gula aren. Oke. Anyway, let's get to the story. Nah, tadi aku baru bilang kalau cerita Florence ini dark banget, saking darknya. Cerita ini menginspirasi novel yang masuk bestseller list yang sampai hari ini itu adalah buku yang masuk ke dalam list 100 buku yang harus kamu baca dalam hidupmu internationally, oke? Nah, judul buku ini adalah Lolita yang dipublikasikan di tahun 1955 oleh Vladimir Nabokov. Cerita Lolita itu seperti ini. Seorang profesor bahasa Inggris yang bernama Humbert, ya nama depan dan nama belakangnya itu sama. Dia baru saja pindah ke sebuah tempat bernama New England di Amerika, di mana dia hendak menjadi penulis. Tapi sayangnya ketika dia sedang menulis tiba-tiba rumahnya terbakar dan mau gak mau dia harus pindah rumah dong. Nah, dia kenal dengan seorang perempuan yang bernama Charlotte. Charlotte ini memiliki sebuah rumah yang cukup besar dan dia juga seorang single mom ya. Dia tinggal dengan seorang anak perempuannya dan ketika Humbert pergi ke rumah Charlotte untuk melihat-lihat rumahnya, dia melihat anak perempuan Charlotte yang bernama Dolores yang berusia 12 tahun itu sedang membaca buku di pekarangan rumah. Dan begitu Humbert melihat Dolores, dia langsung jatuh cinta. Humbert ini adalah seorang laki-laki yang sudah tua ya, jauh lebih tua daripada Dolores, tapi dia tidak peduli, dia pun bersedia untuk tinggal di rumah Charlotte. Tidak lama kemudian Charlotte dan Humbert menikah. Nah, alasan Humbert menikah itu bukan karena dia sayang sama Charlotte ya, melainkan dia ingin dekat dengan Dolores. Makanya dia pun setuju untuk menikah dengan Charlotte. Tampaknya di film ini ya, Dolores itu juga suka gitu loh sama Humbert dan suatu hari tampaknya Charlotte sadar kalau Humbert itu suka dengan anak perempuannya. Nah, ini pun membuat Charlotte sangat marah dan dia juga merasa kalau oh my god, ini tuh gosip aib banget ya. Makanya dia pun menulis surat untuk dikirimkan kepada teman-temannya yang ngomong kalau si Humbert ini tuh suka sama anak perempuan saya, bahaya banget nggak sih? Nah, setelah dia selesai menulis surat tersebut, dia hendak pergi ke kantor pos, dia malah tertabrak mobil dan akhirnya meninggal. Dan pada saat itulah Humbert merasa kalau wow, ini adalah kesempatan emasku, dimana dia pun pergi ke sekolah Dolores dan mengatakan kalau mama kamu kecelakaan, dia sedang di rumah sakit, kita harus pergi gitu. Bukannya dibawa ke rumah sakit untuk menjenguk Charlotte, si Humbert malah membawa Dolores ke sebuah motel di mana dia memberikan si Dolores obat-obatan terlarang dan setelah itu dia mulai jigi-jigi dengan si Dolores. Nah, ketika Humbert mulai berhubungan dewasa dengan si Dolores, pada saat itulah dia memberi Dolores nama julukan yaitu Lolita. Setelah itu bukannya kembali ke rumah Charlotte ya, dia malah membawa Dolores untuk pindah ke satu motel ke motel lainnya dan mereka pindah kota gitu loh, nggak tinggal di New England lagi, tepatnya di Colorado, di mana di sanalah si Dolores tampaknya menjadi partner si Humbert karena mereka kan tinggal di sebuah rumah gitu. Nah, setiap harinya si Dolores akan pergi ke sekolah ya, sekolah khusus cewek, karena menurut Humbert, aku nggak mau kasih dia mingle sama anak-anak cowok seusianya karena dia adalah seorang ayah angkat / orang yang cinta banget sama si Dolores dan bakal jealous. Jadi dia pun hanya mengizinkan Dolores untuk mingle dengan murid-murid cewek. Nah, setelah itu ketika Dolores pulang sekolah, dialah yang akan bersihin rumah, cuci piring dan juga cuci baju mereka berdua. Nah, ketika orang bertanya kepada Humbert, apa hubungan kamu dengan si Dolores? Si Humbert bakal bilang kalau oh itu adalah anak angkat saya. Memang secara legal tuh benar dia itu adalah anak angkatnya, tapi dia nggak cerita kalau aku juga berhubungan dewasa dengan anak angkat aku sendiri yang sangat-sangat di bawah umur banget. Nah, suatu hari tanpa sepengetahuan si Humbert, seorang laki-laki yang bernama Claire Quill, dia adalah teman Charlotte yaitu ibu si Dolores. Setelah diam-diam dia menjemput Dolores dan membawanya gitu loh, kayak menculiknya gitulah
perempuan. Ini berlangsung selama beberapa tahun. Suatu hari Dolores mengatakan kepada Humbert kalau aku pengenlah kita pindah-pindah lagi, kita traveling lagi gitu kan. Si Humbert pun setuju dan akhirnya mereka pindah ke daerah pegunungan di Colorado juga. Di sanalah entah gimana si Dolores itu jatuh sakit. Nah, Humbert pun membawa Dolores ke rumah sakit untuk menginap. Tapi keesokan harinya ketika dia mau menjenguk si Dolores sudah enggak ada. Ini pun membuat si Humbert sangat depresi. Selama 2 tahun dia tidak mengetahui keberadaan si Dolores, tapi dia punya firasat gitu loh kalau siapa sih yang sebenarnya yang menjemput si Dolores di rumah sakit tersebut. Dan dia punya firasat kalau laki-laki itu adalah seorang teman Charlotte yang bernama Claire Quilty, dan dia itu adalah seorang penulis drama gitu. Dia juga kenal sama si Dolores, makanya pertama si Humbert itu ngerasa kalau wow, dia itu tinggal sama seorang laki-laki yang juga tua gitu loh kan, mungkin aja mereka nikah dan juga pacaran. Dan tampaknya benar saja, karena 2 tahun setelah si Humbert depresi dan nggak bisa menemukan si Dolores yang pada saat itu sudah berusia 17 tahun, menulis surat kepada si Humbert kalau saya sudah menikah, saya hamil dan saya butuh uang. Nah, pada saat Humbert menerima surat itu, dia langsung mencari alamat Claire. Ketika dia menemukan alamat Claire, dia sudah memutuskan kalau oke, aku bakal membunuh si Claire ini. Dan by the way, Claire itu tinggal di rumah yang besar ya. Jadi Claire itu adalah seorang penulis drama yang terkenal dan juga tajir. Cuman aneh nggak sih, kenapa si Dolores itu minta uang kan? Tapi pada saat itu Humbert sudah tidak peduli lagi dan dia pun sampai ke rumah Claire. Ketika dia bertemu dengan Claire, dia langsung menembak Claire. Tapi anehnya di rumah Claire ini dia tidak menemukan si Dolores. Tapi saat itu sudah telat karena polisi sudah diberitahui dan polisi sudah datang dan menangkap si Humbert. Nah, pada saat itulah Humbert sadar kalau si Dolores itu bukan menikah sama Claire, melainkan dia nikah dengan seorang mekanik yang tuli. Nah, di buku yang ditulis oleh Humbert, dia bilang kalau tampaknya si Dolores ini bakal hidup lebih lama dari aku. Tapi enggak ya, karena Dolores meninggal ketika dia melahirkan. End scene. Jadi itulah cerita dari buku novel Lolita, dan sekarang aku bakal ceritain cerita asli yang menginspirasi novel tersebut. Cerita ini dimulai pada tahun 1937 di sebuah kota yang bernama Camden di New Jersey. Ada seorang anak perempuan yang bernama Florence Sally Horner. Lahir pada tahun 1937, ibunya adalah seorang tukang jahit, dan ketika Sally berusia 11 tahun, ayahnya tiba-tiba meninggal. Sally pun tinggal dengan ibu dan kakak perempuannya, di mana pada saat itu kakak perempuannya yang bernama Camden juga sedang hamil, dan karena mereka hanya hidup dengan upah ibunya aja ya sebagai tukang jahit, mereka termasuk keluarga yang tidak berada. Tapi tampaknya Sally ini memiliki seorang teman yang baik ya, yang namanya itu adalah Ella. Jadi pada tahun 1948 ketika Sally berusia 11 tahun, dia diajak Ella untuk liburan bersama dengan keluarga Ella di Atlantic City, di mana di sana ayah Ella memiliki apartemen yang menghadap pantai. Ini adalah liburan yang tampaknya happening banget ya. Dan pada saat ibu si Sally mendapat telepon dari ayah Ella, ibu Sally oke-oke aja dong, karena kan ayah Sally baru meninggal dan mereka juga adalah keluarga yang tidak berada. Kapan sih dia bisa kasih liburan untuk anak paling kecilnya? Jadi si ibu Sally pun setuju, dan beberapa minggu kemudian ibu Sally mengantarkan Sally ke stasiun kereta api, di mana dia akan naik kereta api dari Camden ke Atlantic City. Apa yang tidak ibu Sally ketahui adalah kalau Sally berbohong. Iya guys, jadi si Sally itu bukanlah pergi ke Atlantic City dengan Ella. Aku nggak tahu apakah Ella itu beneran nama teman Sally, tapi yang jelas dia tidak pergi dengan keluarga Ella, dan dia bukan tinggal di apartemen yang menghadap pantai. Dia bukan pergi ke Atlantic City untuk liburan. Jadi beberapa bulan yang lalu ketika Sally dan teman-temannya pulang sekolah, Sally itu kena peer pressure ya, karena Sally itu juga bukanlah dari keluarga yang berada. Teman-temannya ngerasa kalau kok kamu itu nggak keren banget sih, kok kamu itu nggak bisa punya barang yang kita punya sih. Jadi salah satu teman Sally nge-challenge dia gitu loh, yuk kita pergi ke department store yang bernama Woolworth ini, dan aku pingin kamu curi buku yang mereka jual, kayak 1 buku gitu.
gitu. Nah, dimana karena Sally juga pingin keren gitu ya, karena kan pada saat itu dia sudah duduk di kelas 5 SD. Dia pingin keren, dia pun akhirnya setuju untuk shoplifting, dimana ketika dia hendak keluar dari toko Woolworths dengan buku yang harganya itu 5 sen, tiba-tiba dia dipergoki oleh seorang laki-laki yang mukanya itu serius banget. Ketika teman-teman Sally melihat dia itu udah dipergokin, teman-temannya takut dan langsung kabur, meninggalkan Sally sendiri. Hah, teman macam apa? Tapi anyway, pada saat itu Sally langsung takut banget dan dia yang kayak langsung nangis dan dia minta maaf sama laki-laki itu. Dimana laki-laki itu bilang kalau nama saya adalah Frank Warren. Saya bukan penjaga toko, tapi saya adalah seorang agen FBI. Dan kalau misalnya kamu nggak mau saya laporin, kamu nggak mau masuk penjara, kamu harus dengerin apa saja yang saya katakan. Dimana karena pada saat itu Sally sangat takut, dia pun iya aja. Nah, dia pun bertanya kepada Sally di mana Sally tinggal, di mana Sally sekolah, dan Sally pun memberikan informasi itu kepada laki-laki tersebut. Beberapa minggu kemudian, laki-laki itu bertemu dengan Sally di depan sekolahnya. Sally yang terkejut pun bertanya, ada apa? Apakah kamu akan menangkap saya gitu kan? Nah, si Frank ini bilang kalau enggak, tapi pemerintah Amerika ingin bertemu dengan kamu. Pemerintah Amerika ingin bertanya kepada kamu kayak kenapa kamu mencuri dan bla 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 gitu loh. Si Frank ini bilang kamu harus pergi ke Atlantic City untuk bertemu dengan pemerintah Amerika. Kamu nggak boleh bilang kepada ibu kamu kalau kamu itu hendak ke sana untuk diinterogasi. Kamu harus mengarang gitu ya. Kamu harus bohong dengan ibu kamu. Dan Sally yang kayak lugu banget ya, dia pun akhirnya oke aja dan dia pun pulang ke rumah. Dia mulai mengarang cerita gimana ada seorang temennya bernama Ella yang mengajak dia untuk liburan ke Atlantic City. Ibunya yang percaya dengan Sally, mungkin karena pada zaman itu ya tahun 1948 itu kayak masih aman banget untuk anak umur 11 tahun naik kereta api sendiri gitu ya ke kota lain. Tapi yang jelas ibunya setuju. Itulah yang terjadi gitu loh. Pada saat si Sally naik kereta api, dia bukan pergi dengan Ella melainkan dengan Frank Warren ini, seorang agen FBI. Oke, tanggal 14 Juni, Sally dan Frank sampai di Atlantic City. Di sana, Frank sudah menyewa sebuah apartemen dan si Frank mengancam si Sally untuk tidak mencoba kabur atau lapor kepada ibunya karena kalau misalnya dia lakuin itu, pemerintah Amerika akan langsung menangkapnya dan membawa dia ke penjara. Nah, ini pun membuat Sally yang lugu percaya dengan Frank dan dia pun turut-turut aja. Setelah itu mereka pun keluar dari apartemen dan jalan-jalan melihat-lihat kota Atlantic City ya. Dimana ketika si Frank ditanya apa hubungan kamu dengan si Sally, Frank bakal dengan kasual bilang kalau dia adalah anak perempuan saya. Dimana karena orang-orang juga tidak mau kepo ya, tanya-tanya banyak meskipun muka Sally dan Frank itu tidak mirip, mereka pun tidak pingin tahu lebih banyak lagi gitu loh, kayak oh ya udah itu adalah anak kamu, oke gitu. Nah, bagaimana dengan ibu Sally? Apakah dia khawatir? Well, setiap harinya si Sally itu akan menelepon ibunya dan Sally juga menulis surat. Tapi setelah 6 minggu, tepatnya pada tanggal 31 Juli, semuanya berubah. Pada saat itu Sally mengirimkan surat kepada ibunya yang menuliskan kalau mah saya, Ella dan ayah ibunya akan pergi ke Baltimore ya, dan sebentar lagi saya akan pulang, tapi mah saya nggak akan menuliskan lagi surat untuk kamu. Ini membuat ibu Sally panik karena dia merasa aneh banget, apa alasan anak aku nggak mau nulis ataupun telepon aku lagi. Nah, ibu Sally pun langsung melaporkan hal ini kepada kantor polisi di Camden, di mana polisi di Camden langsung connect ke polisi di Atlantic City dan mengatakan kalau coba kamu cek deh di apartemen ini apakah si Sally ini masih ada di sana. 4 hari kemudian polisi di Atlantic City pun langsung menggeledah apartemen di mana harusnya Sally tinggal, tapi mereka tidak menemukan Sally maupun Frank. Tapi mereka menemukan foto Sally. Di foto black and white ini Sally memakai dress warna muda dan dia juga memakai boots yang berwarna hitam dan dia sedang duduk di ayunan. Menurut ibu Sally, ibunya itu tidak pernah melihat foto ini sebelumnya, jadi ibunya pun yakin kalau ini adalah foto yang diambil orang tua Ella maupun si Frank gitu. Selain
Selain foto Sally, polisi juga menemukan sebuah topi milik laki-laki dewasa dan 2 koper yang isinya baju ya. Satunya itu adalah baju laki-laki dewasa, satu lagi isi kopernya adalah baju anak perempuan yang polisi yakinin kalau itu adalah baju Sally dan baju penculiknya. Pada saat itu polisi pun langsung yakin kalau wow, ini adalah kasus penculikan, gak ada yang namanya Ella, gak ada yang namanya mereka liburan ke Atlantic City beserta juga dengan orang tua Ella, dimana keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus polisi langsung menaruh foto Sally di surat kabar 8 negara bagian Amerika berusaha untuk mencari keberadaan Sally karena mereka yakin kalau Sally itu diculik. Nah, di mana Sally? Sally dan juga Frank pada saat itu sudah berada di Baltimore dan Frank menyewa sebuah apartemen yang cukup besar ya. Dan di sanalah mereka tinggal selama hampir 20 bulan. Nah, pada saat itu Frank mengganti nama si Sally menjadi Madeline LaFont, di mana dia pun memasukkan Madeline ini ke sekolah khusus cewek. Tapi 8 bulan setelah mereka tinggal di Baltimore, tepatnya di bulan April tahun 1949, Frank kembali pindah dengan Sally ke Dallas, Texas, di mana sama juga seperti di Baltimore, si Sally itu namanya Madeline dan dia pergi ke sekolah khusus cewek. Pada saat itu sama seperti novel Lolita, setelah pulang sekolah si Sally ini akan cuci, masak dan juga bersih-bersih rumah seperti partner si Frank gitu. Nah, si Frank sendiri bekerja sebagai mekanik dan ketika ditanya oleh tetangga mereka dan juga teman-teman mereka, si Frank bakal bilang kalau oh, si Madeline ini adalah anak perempuan saya. Tampaknya tetangga-tetangga mereka oke-oke aja ya dan juga percaya-percaya aja kalau si Madeline itu adalah anak Frank, kecuali seorang perempuan yang bernama Ruth Janish. Dia punya firasat yang gak baik gitu loh tentang si Frank dan dia juga sadar ya setiap kali si Frank dan Madeline ini keluar, si Frank ini selalu liatin si Madeline seakan-akan dia nggak mau Madeline itu pergi ataupun melakukan hal tanpa pengetahuan dia gitu loh. Seakan-akan seorang figur ayah yang sangat-sangat protektif, tapi in a way kayak creepy gitu karena kan si Sally sudah berusia 12 tahun ya, kamu ngapain asik kayak monitorin dia gitu kan. Nah, si Ruth pun punya firasat yang tidak baik. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 21 Maret 1950, ketika Frank sedang pergi kerja, si Ruth ini mengundang si Sally strip Madeline untuk datang ke rumahnya untuk minum teh dan juga ngobrol gitu. Pada saat itu Ruth pun mulai bertanya gitu ya kayak, oh kamu itu sama ayah kamu gimana, ibu kamu siapa dan sebagainya. Pertama-tama Sally ini takut gitu loh untuk cerita yang sebenarnya apa yang terjadi karena kan dia takut kalau pemerintah Amerika bakal memenjarakannya gitu kan ya karena dia mencuri buku yang seharga 5 sen. Tapi anyway, lama-lama dia pun mulai membuka diri dan dia pun mulai menceritakan semuanya kepada Ruth. Dia bilang kalau sebenarnya ibu saya itu sedang ada di New Jersey dan si Frank bilang kalau dia adalah seorang agen FBI. Setiap malamnya saya akan dijigi-jigi oleh Frank. Nah, mendengar ini Ruth sangat terkejut dan dia pun langsung menyuruh si Sally untuk telepon polisi. Dia juga bilang kepada Sally gitu loh kalau si Frank ini bohong, dia itu bukan agen FBI, kamu itu harus lapor polisi gitu loh, ibu kamu pasti sudah cariin kamu kan. Nah, akhirnya si Sally pun setuju, dia pun telepon polisi. Tapi setelah dia menutup telepon, si Sally ini masih takut gitu ya sama si Frank. Dia masih bilang kalau oh my god, aku lapor polisi, aku pasti bakal ditangkap sama pemerintah Amerika. Si Ruth yang sudah dewasa yang tahu keadaan, dia pun langsung bilang kepada si Sally kalau tenang aja, si Frank ini adalah orang jahat yang menculik kamu nggak bakal dipenjara gitu. Beberapa menit kemudian polisi pun datang. Polisi langsung mengamankan Sally, membawa dia untuk tinggal di asrama anak-anak gitu. Dan polisi langsung menangkap Frank. Oke, jadi ceritanya kamu pasti udah tahu ya kalau Frank itu bukanlah agen FBI melainkan seorang ex-napi. Jadi sebelum dia menculik si Sally, dia itu baru aja keluar dari penjara atas tuduhan jigi-jigi dengan anak-anak perempuan yang berusia 12 sampai 14 tahun. Tidak hanya satu cewek saja yang menjadi korbannya, 5 cewek di bawah umur. Oke, ketika si Frank ini baru keluar dari penjara, pada saat itu dia sudah berusia 51 tahun. Dia melihat kalau Sally itu mencuri, ini adalah kesempatannya untuk melampiaskan hasratnya lagi gitu loh kepada anak-anak perempuan di bawah umur. Dan pada saat
saat itu karena Sally kurang bijaksana, dia juga masih muda banget, dia pun berhasil dibohongin sama si Frank. Nah, Frank pun langsung dipenjarakan dan pada tanggal 31 Maret 21 bulan setelah Sally tidak melihat ibunya, dia kembali ke Camden, New Jersey untuk bertemu lagi dengan ibu dan kakak perempuannya. Beberapa bulan kemudian, persidangan Frank Warren dimulai. Akhirnya dia dinyatakan bersalah atas tuduhan human trafficking dan juga jigi-jigi dengan anak di bawah umur, di mana dia mendapatkan sanksi 41 tahun penjara. Pengacara yang membela Sally menasehati ibu Sally kalau mendingan kalian pindah aja ke kota baru, kalian ganti aja nama supaya reputasi kalian itu bersih gitu loh, in a way, supaya si Sally itu bisa memulai hidup baru, karena kan ini adalah sebuah kasus yang cukup nasional ya, coveragenya yang kayak terkenal banget, dan aku takut kalau misalnya Sally nggak ganti nama, mungkin aja dia bakal dibully dan sebagainya. Tapi ibu Sally tidak mendengarkan nasihat itu dan dia rasa kalau nggak apa-apa lah, anak aku juga bakal baik-baik aja gitu kan ya, mungkin juga dia akan menjadi anak yang populer in a good way gitu. Tapi sayangnya enggak, karena begitu si Sally kembali ke sekolahnya, dia malah makin dibully ya. Dia dibilang sebagai wanita yang nggak baik karena dia berhubungan dewasa dengan laki-laki padahal dia itu masih di bawah umur dan sebagainya. Dimana akhirnya si Sally pun menjadi anak yang depresi dan ini butuh waktu bertahun-tahun untuk dia bisa keluar dari traumanya dan juga depresinya ya. Dan patut juga diingat pada tahun 1950-an itu belum ada yang namanya psikolog. Ada pun masih kayak gimana ya, masih kayak aib banget gitu, dan orang-orang tuh nggak pergi ke psikolog gitu loh, nggak seterbuka sekarang. Jadi si Sally itu mau nggak mau dia harus bisa move on dengan caranya sendiri. Nah, 2 tahun kemudian setelah kejadian, tepatnya ketika Sally berusia 15 tahun, dia pergi liburan dengan temannya Carol di Jersey Shore. Itu adalah sebuah tempat pantai-pantai gitu, dan tampaknya si Sally sudah lebih ceria ya, depresinya itu sudah mengurang, dan di sana dia bertemu dengan seorang cowok yang bernama Ed Baker. Ed sendiri berusia 20 tahun dan tampaknya Sally suka banget dengan Ed. Nah, satu hari sebelum mereka kembali ke Camden, New Jersey, si Ed bawa mobil dan menjemput Sally untuk keliling-keliling Jersey Shore gitulah ya sebelum si Sally balik. Sayangnya ketika mereka sedang keliling-keliling Jersey Shore, si Ed nabrak sebuah truk yang parkir di samping jalan dan mereka berdua tewas seketika. Si Sally yang baru berusia 15 tahun meninggal pada tanggal 18 Agustus 1952. Jadi hidupnya pendek ya dan juga tragis, dan ya, it is sad. Nah, 3 tahun setelah Sally meninggal, Vladimir Nabokov mempublikasikan novelnya yang berjudul Lolita, di mana meskipun Nabokov tidak mengatakan secara langsung kalau dia itu terinspirasi dari cerita Sally Horner, di bab ke-33 novelnya dia menulis seperti ini. Apa yang dilakukan kepada Dolores mungkin sama dengan apa yang dilakukan Frank, seorang mekanik berusia 50 tahun, terhadap Sally Horner yang berusia 11 tahun pada tahun 1948. Novel Lolita adalah sebuah novel yang sangat kontroversial ya, sampai ketika novel Lolita pertama kali dipublikasikan, novel ini di-ban di beberapa negara termasuk New Zealand, Argentina, dan juga Prancis, karena novel ini sangat grafik sekali ya, dan juga ceritanya itu ya kamu lihat aja, ceritanya itu seperti ini gitu. Tapi di tahun 1980, novel ini dianggap satu dari 100 buku yang harus kamu baca di hidupmu. So ya guys, aku pengen tahu opini kamu tentang ini semua. Menurut aku sih ceritanya gross ya, dan juga kayak dark banget, dan aku juga pengen tahu dong buku favorit kamu itu apa. Make sure untuk komen di bawah. Anyway guys, thank you so much for watching. Make sure untuk subscribe dan juga turn notification on. Buat kamu yang suka gosip celebrity dan juga gosip YouTuber, kamu bisa subscribe aku di channel UV Panty. Dan juga buat kamu yang punya TikTok, follow aku ya di TikTok @UVPhantom. Aku sudah leave semua linknya di description box di bawah. Hari ini aku pakai lipstick dari Revlon dan warnanya itu adalah Fabulous Fake, dan this is what it looks like, kayak lebih muted mauvey brown gitu. Dan lashes aku adalah Ahura Lash, tipenya itu adalah Soul. Jadi Soul
Soul udah restock ya guys. Buat kalian yang dari waktu itu pengen cariin Soul, klik the link down below untuk shop Soul sekarang. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope you stay healthy, stay beautiful, stay kind, stay handsome, and I will see you in my next video. Bye guys! Anywhere, whenever, dark, we're still together.